Baik, eh, eh, langsung kita sambut ya untuk kehadiran beliau. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator ya, Saudara Moderator Yusuf Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat bersilaturahmi dan thalabul ilmi ya. Berbagi ilmu sedikit tentang artificial intelligence dan ekonomi syariah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Informatika, Bapak Nur. Yang kami hormati Bapak narasumber, Pak Dr. Aradea, calon profesor ya, sehingga saya selalu menyebut beliau profesor ya, Prof gitu. Kemudian di sini juga saya lihat ada orang pintar yang tersembunyi, Pak Alam ya. Pak Alam, juga teman-teman mahasiswa ya dari jurusan informatika, mungkin ada juga nanti dari jurusan ekonomi syariah yang gabung. Jadi terima kasih atas undangannya dari panitia yang diprovokator oleh Pak Dr. Aradea untuk dapat saya hadir di sini bersilaturahmi dan menyampaikan sharing ilmu sedikit tentang ekonomi syariah ya. Mungkin langsung saja saya share ya. Saya share. Bahannya sudah disampaikan ke mahasiswa. Teman-teman silakan aja untuk dibaca dan dipahami. Kita enak ini banyaknya diskusi ya. 30 menit ya Saudara Yusuf ya. Saya menyampaikan ini ya. Menurut informasi. Iya Pak, selama 30 menit Pak. Baik, kita percepat saja. Jadi judul yang diangkat oleh kami adalah penguatan koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kalau untuk perkenalan sudah dilewat saja lah ya, yang jelas memang nomor handphone saya dari dulu ya, dari mulai tahun 98 hanya satu nih, 08122114032. Tidak berubah dan mungkin tidak akan berubah, cukup satu lah ya. Kalau istri belum tentu ya, karena kita akan menambah istri lagi. Percaya tidak? Seorang muslim itu harus percaya bahwa seorang laki-laki akan bertambah istrinya, yaitu di surga nanti. Betul tidak? Nah selanjutnya, saya awali ya dalam sebuah riset. Ada beberapa pendekatan yang sering muncul adalah dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan monodisiplin, yaitu sebuah strategi riset dengan melibatkan satu disiplin ilmu untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah. Contoh ya, kalau di keilmuan ekonomi syariah yang sering muncul itu dimulai dari kata-kata pengaruh. Pengaruh pelayanan etika bisnis Islam dan harga yang adil terhadap loyalitas pelanggan. Nah, itu berarti monodisiplin. Kemudian ada juga yang multidisiplin, di mana multidisiplin ini adalah strategi riset dengan melibatkan dua disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, contohnya yang bisa diangkat, strategi transformasi koperasi syariah berbasis digital untuk menuju smart kooperatif. Nah, jadi kebetulan saya dengan Prof. Ara mengusung dengan Pak Alam juga ya, dengan Pak Alam
juga dari alumni ekonomi syariah, Mas Paniar, mengusung judul ini untuk hibah penelitian. Jadi kita bekerja sama, kolaborasi riset dengan mengangkat judul strategi transformasi koperasi syariah berbasis digital. Nah, hal ini kami lakukan agar sebuah ilmu itu lebih berkembang dan lebih sempurna. Nah, penyempurna ilmu dalam konteks hari ini, menurut pendapat saya adalah ilmu informatik. Jadi ilmu informatik itu bisa masuk ke semua disiplin ilmu untuk menyempurnakan ilmu tersebut. Mungkin nanti Prof. Ara yang lebih bisa menjelaskan hal ini ya. Nah, kita percepat saja. Ekonomi dan koperasi syariah. Ekonomi syariah menurut beberapa definisi para pakar banyak ya. Yang kami angkat hari ini adalah pakar ekonomi Islam Umar Chapra. Beliau mengatakan bahwa ekonomi syariah itu ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah. Kata kunci di sini adalah berdasarkan syariah. Kalau kita lebih sederhanakan, kalau kita ditanya oleh orang, apa itu ekonomi syariah? Ya ilmu ekonomi yang berdasarkan syariah. Itu aja secara sederhananya. Jadi ilmu ekonomi yang berdasarkan syariah. Kalau lebih lengkap ya boleh dijabarkan. Nah, di dalam ilmu ekonomi syariah banyak implementasi yang bisa diterapkan terutama kepada lembaga keuangan syariah. Dalam konteks hari ini yang kita angkat adalah tentang koperasi syariah. Nah, koperasi syariah memiliki definisi, salah satunya adalah dari pakar Pak Nur S. Bukhari ya. Sama dengan Pak Nur Widias. Beliau mengatakan bahwa koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam yang berguna menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kata kuncinya lagi-lagi prinsip-prinsip syariah. Sehingga kalau ditanya apa itu koperasi syariah adalah koperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sederhananya seperti itu. Jadi koperasi syariah adalah koperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Nah, sektor usaha ekonomi syariah di luar koperasi syariah banyak. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa melihat di sini. Ada 22 yang muncul di sini tapi sebetulnya banyak. Ini hanya kita mencatatnya saja. Dari mulai perdagangan retail, hotel dan restoran syariah, biro perjalanan wisata syariah, penata rambut, kecantikan syariah ya. Sudah ada tuh di Jalan BKR tuh ya. Salon syariah, bekam, massage, sauna, spa syariah, ekonomi kreatif, film, animasi video syariah. Mungkin bisa masuk nih ke teman-teman dari informatik yang membuat animasi dan video syariah. Aplikasi permainan syariah, arsitektur syariah, desain produk syariah, desain interior syariah, komunikasi visual syariah, seni pertunjukan syariah, kriya syariah ya, kuliner syariah, musik syariah. Nah, ini banyak yang kata-kata syariah. Cuma dari seluruh sektor usaha ini ada yang sudah mendapatkan legitimasi dari DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI, juga yang belum mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI karena ada yang belum mengajukan. Jadi DSN MUI sebagai otoritas yang mengeluarkan kata-kata syariah di sini ada yang berinisiatif dari DSN MUI atau inisiatif dari pencipta dari itu. Misalnya teman-teman dari mahasiswa ingin membuat desain produk syariah. Nah, itu bisa diajukan ke DSN MUI untuk dilegalisasi. Apakah ini sudah sesuai syariah atau tidak? Nanti dikeluarkan fatwanya. Seperti itu. Kemudian koperasi syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang blended finance atau keuangan campuran. Nah, kalau kita lihat ekonomi syariah dalam penerapannya pada lembaga keuangan itu ada 3. Ada commercial finance,
Ada social finance dan blended finance. Commercial finance itu dia murni berorientasi komersial, mencari keuntungan. Contoh yang commercial finance adalah leasing. Leasing syariah itu dia murni untuk mencari keuntungan. Adapun kontribusinya bagi negara atau bagi masyarakat adalah pajak. Kemudian ada lagi lembaga keuangan sosial, social finance. Misalnya Badan Amil Zakat, Badan Wakaf. Nah, itu social finance. Salah satu yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, ada yang namanya social finance ini. Dalam ekonomi umum atau ekonomi konvensional tidak dikenal social finance. Nah, kalau di kita, di ekonomi syariah, ada mengenal social finance, lembaga keuangan sosial. Jadi lembaga keuangan sosial ini menampung dan menyalurkan filantropi atau dermawan dari orang-orang muslim untuk dikelola, diterima, kemudian disalurkan kepada yang berhak. Nah, ada juga yang campuran antara commercial finance dan social finance, yaitu blended finance. Contoh dari blended finance adalah koperasi syariah. Kenapa koperasi syariah? Dia keuangan campuran. Karena koperasi syariah ini menjalankan commercial finance dan social finance. Dia berorientasi komersil, bisnis, juga dia berorientasi sosial. Dalam hal ini, koperasi syariah juga menerima penitipan zakat, infak, dan sedekah. Nanti di slide selanjutnya lebih dijelaskan tentang hal ini. Nah, ini semua, lembaga ekonomi syariah ini semua, tujuannya untuk pembangunan nasional. Terutama koperasi ini. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal berapa tuh yang berkaitan dengan ekonomi? Kira-kira pasal berapa? Dalam UUD 45. Nah, yang berkaitan dengan ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, untuk menafsirkan UUD 45 ini ditafsirkan oleh para ahli, itulah koperasi sebagai wajah dari usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, jadi dengan kata lain, sesungguhnya koperasi ini adalah sokoguru ya, perekonomian Indonesia, penopang dari ekonomi. Ini pendiri bangsa, Bapak Dr. Muhammad Hatta tuh yang mencetuskan bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Tapi hari ini koperasi masih kalah bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, misalnya perbankan, pegadaian, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kenapa kami secara ini concern terhadap koperasi. Karena di satu sisi koperasi adalah sokok guru perekonomian Indonesia, tapi di lain sisi banyak koperasi yang kolab, yang tidak maju. Nah, jadi tidak seindah cita-cita. Oleh karena itu loh, kami concern terhadap memajukan koperasi. Di antaranya kami melakukan sebuah riset ya, kerjasama kolaborasi dengan Prof. Ara tentang koperasi syariah ini. Jadi agar koperasi syariah ini sejajar dengan lembaga keuangan syariah yang lain, terutama perbankan. Terutama kita bantunya dengan penguatan teknologi informasi. Pak moderator nanti ini aja diberitahu saja kalau waktunya sudah habis ya. Nah, pembangunan nasional itu tujuannya untuk penanggulangan kemiskinan. Kalau yang tidak miskin ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, itu tidak lain dalam rangka Sustainable Development Goal. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi jangan sampai pembangunan itu hanya pada periode presiden tertentu, tapi harus sustainable, berkelanjutan. Filosofi dasar koperasi, nah, koperasi berwatak sosial. Inilah cocoknya karakter dengan bangsa kita. Kalau bangsa kita kan
banyak sosialnya. Oleh karena itu sebetulnya koperasi lebih cocok di kita. Kemudian koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Nah, setiap anggota koperasi dia one man one vote. Jadi dia dalam rapat anggota mempunyai satu suara, meskipun dia hanya nabung 10.000. Tapi kalau di saham, siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah modal, bukan orang. Ada 1.000 orang, tapi yang berkuasa bisa 1 orang dengan memiliki saham mayoritas. Nah, dalam koperasi tidak bisa seseorang itu menguasai mayoritas. Nah, itu bedanya koperasi dengan dasar PT ya, perusahaan terbatas. Yang katakanlah yang dilahirkan oleh ekonomi umum. Ekonomi konvensional melahirkan PT, perusahaan terbatas di mana pemilik modalnya yang paling berkuasa. Nah, koperasi memberi manfaat, benefit, bukan profit. Hari ini pun yang ikut seminar Zoom itu mendapatkan benefit, bukan profit. Benefit itu keuntungan yang tidak hanya sekedar profit. Jadi di benefit itu ada juga profit, tapi di profit belum tentu ada benefit. Nah, kalau benefit dia keuntungan, baik secara uang maupun secara non-uang. Nah, jadi hari ini kita dapat ilmu, dapat silaturahmi, itu benefit tuh. Tidak mendapatkan profit. Anggota bertransaksi melalui koperasi, bukan anggota bertransaksi dengan koperasi. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya teman-teman bertransaksi dengan bank, itu judulnya adalah Anda bertransaksi dengan bank. Tetapi kalau kita sebagai anggota koperasi, bukan posisi kita head to head, piece to piece dengan koperasi, tetapi kita sendiri adalah koperasi. Nah, itu bedanya. Itu filosofi dasar berkoperasi, prinsip koperasi ya, ada 7. Banyak lah ya. Ini kita percepat saja. Nanti kita diskusikan. Nah, ini yang paling ingin saya sampaikan. Peran teknologi informasi. Nah, jadi peran teknologi informasi dalam semua leading disiplin ilmu yang lain, dia sebagai menguatkan ilmu yang lain. Nah, penguatan di koperasi syariah ini kita lihat ada 4 tuh. Melaksanakan perintah agama ya, lebih mudah. Lebih mudah itu misalnya kita tadi ada ide untuk membuat semacam aplikasi otomatisasi penentuan kalender hijrah. Itu kan lebih mudah, tidak lagi banyak berdebat ya. Atau misalnya pembayaran zakat lebih mudah, di mana saja kapan saja kita bisa melaksanakan zakat. Nah, itu. Kemudian pelayanan terhadap anggota lebih cepat dan akurat, bisa lebih cepat kepada anggota kalau menggunakan teknologi informasi dengan layanan yang berbasis digital. Kemudian dapat meningkatkan promosi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan koperasi. Dengan menggunakan aplikasi, maka efisiensi ya, dana-dana yang bocor, dana yang macet bisa terlihat lebih jelas, sehingga bisa kita antisipasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu semua dalam hal ini bisa dilihat dari masing-masing SOP lembaga keuangan. Koperasi pun memiliki SOP. Jadi SOP itu kan standar operating prosedur, standar operasi prosedur, ya, prosedur operasi. Nah, mekanisme operasi, pola operasi itu bisa oleh teknologi informasi dikuatkan untuk lebih mudah, lebih akurat, lebih cepat, sehingga pelayanan terhadap anggota lebih memuaskan. Nah, itulah teknologi informasi ini mendukung terhadap seluruh penguatan lembaga keuangan termasuk koperasi syariah. Di koperasi syariah ini untuk sementara kan belum banyak yang menggunakan berbasis digital. Kalau perbankan syariah sudah banyak yang menggunakan. Oleh karena itulah kita concern untuk membantu koperasi ini sejajar dengan perbankan syariah dalam melayani anggotanya dengan penguatan teknologi informasi. Inilah peran kita ya, peran teman-teman dari teknologi informasi untuk menguatkan berbagai lembaga keuangan syariah, terutama koperasi syariah. Tuh. Rukun dan syarat akad. Jadi bedanya kalau koperasi umum dengan koperasi syariah dilihatnya dari
akad. Akadnya ini kita lihat akan ada banyak akad. Ini rukun dan syarat akad, tidak terlalu perlu dijelaskan, nanti penting itu di akadnya. Ini perangkat organisasi ya, sama dengan koperasi umum. Nah, bedanya dengan koperasi syariah ada di sini tuh DPS. Nih, ini DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau di koperasi umum tidak ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai anggota DPS, bahkan ada yang mengusulkan nanti katanya menjadi ketua DPS. Dewan Pengawas Syariah ini bertujuan untuk melihat apakah koperasi ini telah melaksanakan sesuai dengan syariah tidak. Nah, di sanalah peran DPS, Dewan Pengawas Syariah. Untuk menjadi seorang DPS itu tidak mudah ya. Kemarin juga kami mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DSN MUI, itu ada 19 orang, yang lulusnya cuma 4 orang. Alhamdulillah termasuk saya lulus. Nah, jadi ini berat untuk menjadi anggota DPS, harus menguasai ilmu syariah dan ilmu akuntansi. Nah, alhamdulillah kebetulan saya mengajar akuntansi syariah, sehingga lebih percaya diri ketika ikut pelatihan ini. Nah, jadi bedanya koperasi umum dengan koperasi syariah ada Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin bahwa jalannya koperasi ini sudah sesuai dengan syariah. Permodalan koperasi syariah. Nah, permodalan koperasi syariah sama dengan yang umum, ada modal sendiri, modal pinjaman, ada modal penyertaan. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada cadangan, hibah. Nah, bedanya di sini, di akadnya ini. Nah, di akadnya beda koperasi syariah dengan koperasi konven. Selalu di akad. Jadi perbedaan syariah dengan yang umum itu di akad. Jadi kalau ditanya teman-teman, apa sih perbedaan ekonomi umum dengan ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan umum? Bedanya di akad. Bedanya di niat. Mohon maaf, seperti kita juga mau makan, ada yang basmalah dan yang tidak. Nah, itu berbeda jauh penilaiannya dari Allah. Yang baca basmalah dengan yang tidak. Kalau enaknya sama. Nasi Padang enaknya sama. Misalnya Prof. Ara makan dengan saya nasi Padang. Prof. Ara baca basmalah, saya tidak. Itu dalam pandangan Allah yang syariah adalah Prof. Ara mendapatkan halalan dan toyiban. Toyiban di sini kebaikan. Kebaikan dari Tuhan. Nah itu. Nah ini juga dalam lembaga keuangan syariah yang membedakan adalah niat atau akad. Niat dibungkus oleh akad. Nah simpanan pokok akadnya musyarakah. Kerjasama. Jadi kalau misalnya kita menitipkan uang, mari yuk kita kerjasama. Itu simpanan pokok tuh. Musyarakah, kerjasama. Sedangkan dalam koperasi umum atau konvensional akadnya simpanan itu yang menyimpan saja. Kalau misalnya koperasi itu bangkrut, bagaimana nih? Misalnya koperasi kita bangkrut tuh di Unsil. Mau tidak mau tuh koperasi diserbu oleh anggotanya, ingin dikembalikan pokoknya. Kembalikan pokok saya, ini kan saya menyimpan sebagai simpanan. Akadnya ya meminjamkan. Saya menyimpan koperasi, dalam posisi saya meminjamkan kepada koperasi. Catatan koperasi sih sebagai simpanan, tapi catatan saya meminjamkan. Sehingga kalau hari ini koperasi itu ambruk, dituntut untuk mengembalikan simpanan pokok itu. Tapi kalau dalam koperasi syariah, ketika koperasi itu bangkrut, maka kita tidak boleh menuntut pengembalian simpanan pokok, karena kita akannya kerjasama. Kerjasama itu sama-sama untung, sama-sama rugi. Nah itu bedanya. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika dalam sebuah kasus, itu bisa memperlihatkan bahwa yang syariah lebih humanis, lebih adil. Nah itu. Jadi banyak sekarang karunia kan, koperasi itu kermah bangkrut, rugi, diserbu oleh anggota. Katurug tutu dalam bahasa Sunda. Sudah jatuh tertimpa tangga, diperkarakan.
Tapi kalau dalam syariah, kita kalau rugi ya sama-sama lah kita menanggung sauyunan. Sauyunan dalam bahasa Sunda itu ya. Sapa pahit sama manis. Itulah syariah. Saling menguntungkan. Kalau dalam kerugian ya saling berbagi rugi begitu. Cadangannya bersifat hibah. Nah, kalau cadangan itu harus hibah. Hibah itu ya memberikan sesuatu secara gratis tuh hibah. Jadi kalau yang cadangan itu kita ambil yang dari hibah. Misalnya dari pemerintah Jawa Barat menghibahkan dana 10 juta kepada koperasi. Nah, itu bagus untuk dijadikan cadangan. Kemudian dalam akad pinjaman atau pembiayaan menggunakan akad wadiah. Wadiah itu titipan. Kalau mudharabah kerjasama bagi hasil itu mudharabah. Nah, kalau teman-teman nabung di koperasi syariah atau mudharabah, bagusnya menggunakan akad yang mana? Wadiah atau mudharabah? Nah, bagi teman-teman mahasiswa, bagusnya menggunakan akad wadiah. Wadiah itu titipan, dia tidak akan kena cas. Kalau mudharabah, teman-teman menabung misalnya di bank syariah menggunakan akad mudharabah, akan kena cas setiap bulan. Biaya administrasi. Tetapi dari sisi, kalau menggunakan akad mudharabah, kita dapat bagi hasil. Nah, kalau akad wadiah titipan, kita hanya sekedar menitipkan uang kita tidak bisa mengharapkan bagi hasil, tetapi dari sisi tabungan kita tidak akan terkena oleh cas administrasi. Nah, itu yang membedakan tabungan kita dengan tabungan umum, tabungan syariah dengan tabungan umum. Jadi ada pilihan itu. Kalau kita menabung di bank umum, itu kan tidak ada pilihan wadiah dengan mudharabah. Kalau teman-teman menabung di bank, itu ya menabung aja akadnya. Akan kena cas tuh biaya administrasi tiap bulan. 2.000, 3.000. Kalau pakai ATM mungkin 6.000, kena cas. Nah, kalau di syariah, kita ngambilnya yang wadiah saja, sehingga tidak kena cas administrasi. Tapi di lain sisi, kita tidak mendapatkan bagi hasil. Jadi, pilihan di bank syariah atau di koperasi syariah itu lebih beragam daripada di bank umum atau koperasi umum. Nah, jadi kalau di mahasiswa, teman-teman mahasiswa, cocoknya di wadiah. Tidak kena cas, tapi tidak mengharapkan bagi hasil. Ya wajarlah kalau di mahasiswa kan uangnya juga sedikit kan. Nah, kalau yang sudah bekerja banyak uangnya, cocoknya di akad mudharabah. Jadi ada bagi hasilnya begitu. Kena cas, tetapi nanti akan tertutup oleh bagi hasil yang kita dapatkan. Kemudian kelebihan di bank syariah juga ada akad qard. Akad itu akad pinjaman. Akad qard itu, akad pinjaman itu kita meminjam 10 juta, dikembalikan 10 juta lagi. Nah, itu mah akadnya qard, pinjaman. Nah, kalau di koperasi umum atau bank umum, akad qard ini tidak ada. Justru akad qard ini disalahgunakan. Akad pinjaman itu disalahgunakan. Disalahgunakannya kenapa? Ongkos akad qard pinjaman, tetapi harus ada tambahan. Nah, jadi haram. Jadi kalau kita meminjam, itu jangan ada tambahan. Kalau akadnya pinjaman, saya pinjam dong uang. Terus Anda bilang itu, tolong ya tambahkan 100.000. Nah, itu berarti Anda riba. Kalau akad pinjaman, ya pinjaman aja. Tidak usah ada tambahan. Kalaupun misalnya ada tambahan, ya itu mah inisiatif dari yang meminjam boleh. Tetapi yang meminjamkan, jangan mensyaratkan ada tambahan. Kalau ada tambahan, berarti akadnya di mudharabah atau di murabahah, jual beli. Nah, itu ya. Itulah yang membedakan koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah dengan yang umum, yaitu di akad. Di akad. Akad itu di dalamnya ada niat. Kan segala sesuatu itu inamal amalu biniat, tergantung dari niat. Niatnya hari ini kalau ingin dapat sertifikat, di pandangan Allah tidak akan dapat pahala. Tapi kalau niatnya hari ini tolabul ilmi dalam rangka mencari keridhaan Allah, dapat tuh. Itu beda-beda tipis kata itu ya. Tetapi harus hati-hati. Kecil tetapi menentukan. Tuh ya.
Nah, kegiatan usaha koperasi sebenarnya ada dua, ada yang tunggal, ada yang multi. Kalau yang tunggal, dia hanya menjalankan roda uang. Artinya koperasi, simpan pinjam, dan pembiayaan syariah. Kalau yang tidak menggolangkan uang saja, itu masuk kepada multi jasa, koperasi konsumen. Ada unit produksi, kita memproduksi barang, pakaian, padi, tanaman, itu unit produksi. Ada unit pemasaran, ada unit konsumen. Kebanyakan di kita tuh di lembaga pemerintah, koperasi multi jasanya unit konsumen, menyediakan barang dagangan, itu kita beli makanan, minuman, atau koperasi, berarti itu unit konsumen. Kemudian ada unit ya. Udah habis? Iya Pak, udah habis Pak. Baik ya. Mohon maaf mungkin Pak ya karena terbatas sama Ya, waktu juga ya ya. betul. Ya, terbatas sama waktu, saya juga mengerti ya. Nah, Iya jadi Pak. mungkin materinya secara penjelasan ya, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ada diskusi di antara kita untuk lebih mempertajam materi ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Nah, setelah pemateri tadi, luar biasa ya pemateri tadi membahas tentang ekonomi syariah, gimana ekonomi syariah itu dia berperan penting gitu, bahkan kata tadi Bung Kata dia menjadi apa ya, pembantu Joko untuk Guru. ekonomi gitu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu akan ada diskusi ya. Dan ya itu dia slide-nya sudah di-share juga. Sekarang akan dibuka diskusi. Saya batasin sampai 3 sampai 4 pertanyaan. Buat teman-teman dari mahasiswa dipersilakan untuk bertanya terkait materi yang disampaikan. Dipersilakan dengan cara raise hand terlebih dahulu ya. Baik, silakan Saudara Pandu untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga para moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menanyakan suatu pertanyaan kepada pemateri yang hebat pada pagi hari ini gitu. Izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandu Abrizal Saputra, saya dari jurusan Informatika 2021. Mengenai kan ini sebenarnya kan kita bahasan kali ini kan ngebahas tentang kita tuh ingin menumbuhkan lagi gitu koperasi di Indonesia gitu yang berbasis syariah. Nah, masalah terbesar big question yang terjadi di sana kan gimana caranya si konsumen kali ini tuh berpindah dari yang awalnya bank menjadi berbasis koperasi gitu Pak. Nah, apa sih nilai jual yang paling penting dari koperasi ini yang bisa kemungkinan besar menarik konsumen-konsumen yang awalnya tadinya mungkin di bank atau di lembaga keuangan lain berpindah ke koperasi sehingga koperasi ini kembali berjaya seperti masa-masa dahulu gitu Pak. Mungkin sekian sih Pak dari saya. Terima kasih Pandu. Bagaimana moderator, langsung dijawab atau di ini dulu? Silakan Pak, jadi langsung dijawab saja Pak. Ya, baik, terima kasih Pandu atas pertanyaannya yang brilian ya. Bagus sekali itu. Jadi memang ini sebuah masalah, ya, sebuah masalah, katakanlah masalah besar dalam pengelolaan koperasi di Indonesia ya. Memang secara data ternyata anggota koperasi itu hanya sedikit dibandingkan dengan nasabah sebuah perbankan. Kebanyakan kita adalah nasabah perbankan, betul tidak? Coba di sini ada nggak yang nasabah koperasi? Kan tidak ada ya, ada nggak? Tidak ada Pak. Ada nggak? Kalau Semua perbankan sih Pak. Ya, semua perbankan. Karena fleksibilitasnya mungkin sih Pak. Ya,
Nah, semuanya berawal dari SDM, sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia di koperasi itu relatif, dalam tanda kutip nih ya, lebih rendah dibandingkan SDM di dunia perbankan. Jadi, dalam bahasa kasarnya, yang mengelola koperasi itu dari sisi SDM-nya lemah. Sedangkan yang mengelola perbankan orang-orangnya cerdas-cerdas. Jadi dari sisi SDM itu yang pertama. Sehingga dalam operasionalnya, dalam menjalankan usaha koperasinya, bagaimana memasarkan orang, bagaimana menarik orang, itu orang-orang koperasi lemah. Sedangkan dalam dunia perbankan, wah, itu para marketernya benar-benar profesional. Sehingga lebih ketertarikannya kepada dunia perbankan daripada dunia koperasi. Itu yang pertama dari SDM. Apalagi di back office-nya yang mengelola keuangannya. Mohon maaf nih ya, kalau kita lihat di koperasi-koperasi, itu tenaga SDM-nya dari SMA, banyakkan. Kalau perbankan, kan minimal S1 sekarang. Itu dari sisi SDM saja sudah menunjukkan bahwa koperasi dari sisi SDM kurang. Yang kedua, dari sisi modal. Dalam sisi modal, lebih banyak orang menginvestasikannya ke dunia perbankan daripada koperasi. Karena koperasi itu kan dia tidak terlalu berorientasi laba. Dia berwatak sosial. Nah, bagaimana orang hari ini yang rakus dan tamak menurut para ini ya, para ahli ekonomi konvensional, bahwa manusia itu ya homo economicus ya. Jadi menurut ekonomi konvensional bahwa manusia itu rakus. Jadi secara filosofinya kebanyakan manusia berorientasi laba, tidak berorientasi sosial. Sedangkan koperasi berorientasi juga sosial, tidak terlalu ingin menarik laba sebesar-besarnya, sehingga ini tidak menjadi daya tarik bagi para pemilik modal, sehingga mereka banyak menanamkan modalnya di lembaga perbankan. Nah, itulah dua hal yang mendasar kenapa koperasi ini kurang maju. Yang ketiga, karena teknologinya kurang high lah, kurang tinggi. Oleh karena itulah tugas dari teman-teman bagaimana caranya, tadi kalau Pandu menanyakan agar semuanya beralih kepada koperasi, misalnya terutama kepada koperasinya, ya di teknologinya diperkuat. Kalau teknologinya diperkuat, mereka bisa lebih tertarik untuk hijrah kepada koperasi, syariah dengan berbasis teknologi. Nah, sekarang coba kalau teman-teman misalnya ya membuat aplikasi koperasi syariah, ketika memasarkan kepada teman-teman kan lebih enak. Coy, gabung tuh dengan koperasi, sekarang bisa transfer kepada tabungan kita dan kita bisa melihat tabungan kita tuh ada saldonya, transparan. Nah, kalau tidak seperti itu kan banyak koperasi-koperasi yang dilarikan oleh pengurusnya. Nah, itu. Nah, kalau ada aplikasi itu kan kita lebih transparan. Kemudian mengambil pun bisa lebih cepat. Nah, itulah yang bisa menimbulkan daya tarik kepada masyarakat untuk berpindah dari lembaga perbankan ke koperasi dengan cara menyamakan teknologi informasinya. Kalau hari ini kan kita susah untuk didorong berwatak sosial begitu ya. Ini berwatak sosial lah. Kan kalau di koperasi kita milik kita berdua, nanti SHU-nya, sisa hasil usahanya kita nikmati bersama. Yang pemilik modal tidak menerima modal sebesar-besarnya begitu ya. Artinya ada pembagian. Meskipun ada perbedaan antara banyak yang menabung, kita misalnya menabungnya 10 juta. Pandu menabungnya 1 juta, tentu dalam SHU lebih besar saya. Tetapi dari sisi kuantifikasi lebih tinggi kalau kita nyimpan deposito di bank. Karena ada share SHU kepada yang menabung kecil begitu. Jadi ada watak sosialnya di sana. Nah,
Jadi dimulainya dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwasanya watak bangsa Indonesia itu adalah bersifat sosial. Marilah kita saling bantu. Dengan membantu koperasi berarti kita membantu sesama begitu. Tapi dengan catatan, nah kita juga harus mulai aktif bertransaksi dengan koperasi, menjadi anggota koperasi. Kalau kita hanya sekedar edukasi, kita sendiri tidak masuk kepada anggota koperasi itu, ya mungkin tidak akan masuk ya informasi kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain, Pandu, kuncinya di SDM, kemudian di modal, dan di teknologi. Jadi bantulah kita sebagai mahasiswa, mungkin SDM-nya, mungkin teknologinya. Terima kasih. Boleh, silakan ada yang lain ya. Mungkin kalau masih ada waktu, silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak telah menjawab. Mungkin dari Pandu apakah sudah terjawab? Kak, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih. Sami-sami Pandu ya, makasih banyak. Pandu Winata. Bukan Pandu Winata. Apa tuh? Raja Pandu dari Pandawa. Anak pertama Pandu ya? Iya, Pak, anak pertama. Iya, jadi kalau Pandu dalam dunia pewayangan nih Prof. Aradea tuh, dunia pewayangan lebih jago. Jadi Pandu itu anak pertama, Cikal, Raja Pandu. Kasih. Mungkin sambil menunggu satu pertanyaan lagi ya, diusahakan ada satu pertanyaan lagi kepada peserta untuk aturan mendapatkan sertifikat. Mungkin saya ingatkan, yaitu untuk mengisi presensi kehadiran dan lulus ada nanti bakal ada quizzes. Jadi para peserta diharapkan ada ya, untuk lebih lengkapnya ada di aturan yang sudah dikirim. Pada peserta mohon untuk untuk lebih fokus lah gitu, terhadap materi, karena untuk ingin dapat sertifikat harus lulus quiz seperti itu. Silakan yang pertama, teman dari ini nih, akhwatnya, wanitanya. Mungkin karena udah waktunya ada lumayan mepet ya, untuk sesi diskusi ini saya tutup ya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materinya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang untuk pemateri selanjutnya yaitu oleh Pak Aradea mengenai kecerdasan buatan dan ekonomi syariah, kajian koperasi syariah cerdas. Nah, pertama-tama saya akan bacakan dulu CV beliau. Bikin share screen. Apakah share-nya udah ada? Udah ada share-nya? Udah ada ya? Cek apa share-nya ada? Ada. Ya, ada. Udah ya, berarti udah ada ya. Baik, ini ada daftar riwayat hidup dari Pak Dr. Aradea STM
Tempat tanggal lahirnya Tasikmalaya 24 September 1976. Beliau ada latar belakang pendidikan. Beliau di SD Negeri Indihang Tasikmalaya, dilanjut dengan SMP Negeri 5 Tasikmalaya pada tahun 1989 sampai dengan 1992, dan dilanjut ke SMA Negeri 2 Tasikmalaya pada tahun 1992 sampai dengan 1995, dan melanjut di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1995 sampai 2001 dengan program sarjana informatika, dan dilanjut dengan S2-nya Institut di Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung pada jangka waktu 2009 sampai dengan 2011, Magister Informatika, dan dilanjut S3 Institut Teknologi Bandung dengan jenjang waktu 2014-2019 dengan program Doktor Teknik Elektro dan Informatika. Nah, beliau ada berpengalaman kerja ya, dan ini banyak ya beliau berpengalaman kerja. Sekarang menjadi Senat Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan jabatan Sekretaris Komisi 1 ada September 2021 sampai dengan sekarang, dan selanjutnya ada Senat Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya September 2021 sampai dengan sekarang dengan jabatan Sekretaris Senat, dan sekarang ada di unit kegiatan mahasiswa karate Universitas Siliwangi Tasikmalaya sebagai pembina, dan masih ada banyak lagi ya yang lainnya. Mungkin saya sekiankan sampai 3, dan ada pengalaman sebagai narasumber tenaga ahli dan reviewer, tenaga ahli penyusun rancangan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dan rancangan desain sistem Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Oktober-Desember 2021 dengan institusi penyelenggaranya PT LAPI, Lembaga Aplikasi Penelitian dan Industri ITB. Narasumber pelatihan skill Smart City, peluang dan tantangan penerapan City di Indonesia 2021, Badan Eksekutif Mahasiswa UM, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan masih banyak yang lainnya ya. Ada pengalaman hibah, penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu contohnya model pengenalan pola untuk PC komputer berbasis Graph Neural Network, Ketua Peneliti pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 pengembangan meta model untuk mesin inferensi dalam perangkat lunak self-adaptive, Ketua Peneliti pada tahun 2020, dan masih ada banyak yang lainnya. Dilanjut ada publikasi ilmiah oleh beliau, judulnya ada Interferensi Model for Self-Adaptive Internet of Things IoT Service System pada tahun 2021, dipublikasikan di International Journal of Intelligent Engineering and System volume 14 nomor 4 2021 pp 337 strip 3349 Fukuoka, dan 811 strip 0295 Japan ISN sebagai berikut, dan seterusnya. Dan masih ada publikasi yang lainnya, dan ada piagam penghargaan dan prestasi olahraga seperti yang terlampir di sini. Ada piagam penghargaan penyaji orasi ilmiah sidang terbuka Senat Universitas Siliwangi di Natalis ke-42, dan peringatan sebagai perguruan tinggi negeri ke-6 Universitas Siliwangi pada tahun 2020, dan masih ada banyak yang lainnya. Mungkin untuk CV beliau saya cukupkan karena banyak dan terbatas waktu juga. Saya cukupkan. Mungkin langsung kita sambut aja kehadiran beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Yusuf ya sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas, bisa terdengar? Bisa, Pak. Jelas ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puja-puji kita sampaikan ya, panjatkan kehadirat Billahi Robi, karena hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya, atas izin dan ridhonya.
Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada jalan yang terang benderang. Dan alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi di sini untuk mencoba diskusi. Yang kami hormati pemateri sebelumnya, Pak Dr. Iwan Wisandani, ini sahabat sejati saya, banyak sukan dan duka dilewati bersama Pak. Dan saya juga manggil beliau adalah Prof. Iwan, karena sebentar lagi akan jadi profesor. Amin. Juga yang kami hormati Presiden of Informatics Universitas Siliwangi, Pak Nur, ada Pak Alam dan teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain ya, cukup banyak yang kemudian juga para peserta di sini mahasiswa dan barangkali ada yang dari luar juga. Terima kasih atas waktunya dan barangkali kita akan mencoba melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Iwan tadi dengan melihat dari sisi keinformatika. Baik, saya share dulu ya sebentar. Sudah muncul ya? Slide-nya sudah muncul? Ada. Sudah. Baik. Jadi kita mencoba melihat dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak Dr. Iwan, yang sangat luar biasa ya. Terima kasih Prof. Saya juga banyak mendapatkan ilmu barusan secara detail bagaimana kita memahami tentang syariah itu, fokus untuk koperasi ya. Nah, di sini kalau kita tangkap tadi dari Prof. Iwan itu adalah saya menangkap sebuah kata kunci yang bisa kita coba terjemahkan untuk kebutuhan atau pengembangan teknologi untuk kebutuhan tersebut. Yaitu tadi Prof. Iwan menyampaikan bahwa ekonomi syariah ini termasuk salah satu koperasi ini adalah bagaimana sebuah sistem itu dibentuk menjadi lebih humanis. Nah, ya, lebih humanis. Nah, ini sangat cocok sekali dengan bidang kita, salah satunya ya di informatika yaitu kecerdasan buatan. Karena bidang keilmuan kecerdasan buatan ini sebagaimana kita ketahui adalah bagaimana sistem meniru proses berpikir dan menalar atau berpikir atau menalar dari manusia. Nah, jadi cocok ya ada kata manusia dan humanis tadi. Nah, kita lihat nanti. Baik. Ini perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Kang Yusuf sebagai moderator. Jadi secara umum memang bidang penelitian atau bidang keilmuan saya fokus lebih ke artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, spesifiknya untuk sistem otomatisasi perangkat lunak lah. Dan ini riwayat pendidikan tadi sudah disampaikan juga. Nah, termasuk ada beberapa link, mungkin teman-teman nanti bisa berkomunikasi via link. Oke, baik. Kita sebelum nanti masuk ke pembahasan melanjutkan dari pemateri Pak Dr. Iwan, kita lihat dulu keadaan saat ini supaya kita aware ya terhadap lingkungan. Dan oleh karena itu nanti bagaimana keadaan lingkungan saat ini kita sesuaikan untuk kebutuhan tadi ya. Jadi kita awali dari potret saat ini, kemudian sekarang yang lagi ramai dan banyak didengungkan yaitu tentang industri 4.0 ya. Ini kaitannya dengan nanti society 5.0 ya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke teknologi dan ekonomi syariah, termasuk fokus ke smart kooperatif. Nah, terakhir nanti ada bahan renungan bersama lah. Kita bahas ya. Baik. Sebetulnya keadaan ini sudah kita rasakan hari ini ya. Nah, karena nanti bagaimana ini keadaan ini kita siasati untuk mengembangkan sebuah sistem yang bisa minimal relevan. Jadi menurut para pakar katanya hari ini kita masuk ke dalam istilah VUCA ini ya, volatile, uncertain, kompleks sama ambigu. Jadi intinya perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Nah, keadaan inilah yang harus kita waspadai, yang harus kita pahami, kita kenali ya, kemudian kita pahami
sehingga kita bisa beradaptasi. Dan salah satunya ya, faktor ketidakpastian ini bahkan tidak hanya ke sifat teknologi dan sifat dari hal-hal fisik, tapi juga masuk ke kesehatan ya. Kita sudah merasakan sekarang menjalani masa pandemi COVID itu salah satu gejala bagaimana alam saat ini sudah sangat penuh dengan sifat ketidakpastian. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari perkembangan perjalanan kehidupan kita itu, kalau yang lahirnya ada generasi lama ya, seperti saya, Prof. Iwan, Pak Nur, Pak Alam, dan lain-lain, mungkin merasakan dulu bagaimana anak-anak itu bermain di luar, bagaimana anak-anak itu sibuk bermain di luar ya. Tapi hari ini kita lihat di rumah-rumah itu mereka pada sibuk sendiri ya, pakai gadget. Nah itu mungkin yang dari teman-teman mahasiswa ya, yang punya keponakan atau alok, atau kalau kami anak-anak juga, keadaan ini potret saat ini. Dan kita juga tidak bisa mencegah, paling bagaimana kita mengadaptasikan, ya, menyesuaikan. Kemudian fakta lain kalau kita lihat juga, kalau dulu ya anak-anak ditanya cita-cita itu kan biasanya ingin menjadi dokter. Nah, biasanya itu ya ingin menjadi apa? Astronot dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bergeser paradigma itu. Karena tadi salah satu dampak dari ketidakpastian ya yang kita coba perkembangannya terkait juga dengan teknologi. Sekarang jawabannya bukan itu lagi, tapi jawab pengen jadi YouTuber katanya. Seperti Atta Halilintar, nah, itu ya, Ria Ricis dan lain-lain. Nah, ini gejala ya yang harus kita terima dan harus kita jalani. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi informasi, kalau dulu itu generasi old di sini ya, untuk mendapatkan informasi itu kan upayanya cukup banyak ya. Jadi secara fisik kita harus datang ke suatu tempat, misalkan baik itu sekolah ataupun perpustakaan atau datang ke guru ya, guru tertentu. Bahkan kalau dulu setiap maghrib itu ya, nah, kalau mengaji itu harus datang ke Tajuk ya bahasa Sundanya, tempatnya agak jauh, tapi itu sebetulnya ada sifat-sifat atau nilai-nilai lain. Nah, tapi hari ini justru kita bukan kesulitan lagi ya mendapatkan informasi, tapi malah banjir, bahkan istilahnya itu sudah tsunami. Nah, kaitannya bagaimana memfilter. Nah, kira-kira itu ya fenomenanya. Dan untuk lebih detail, nanti teman-teman bisa mengakses inilah ya, sebuah alamat yang mempertontonkan apa itu tren yang ada di dunia saat ini untuk berbagai bidang. Nah, silahkan, di sana nanti ada statistiknya ya, untuk berbagai bidang kehidupan. Supaya kita tahu apa tren saat ini dan percepatannya itu terjadi ya, sangat cepat. Nah, inilah yang hari ini kita dengarkan ya, dan kita sering mendengarkan di berbagai media ataupun pertemuan bahwa katanya kita sudah masuk ke era industri 4.0. Secara umum intinya sebetulnya era industri 4.0 ini terkait dengan penyesuaian dari ketidakpastian tadi ya yang ada di potret dunia saat ini. Nah, sebetulnya komputer itu sudah masuk di era industri 3.0, hanya saja fokusnya pada otomatisasi dan integrasi. Tapi hari ini sudah bergeser ke bagaimana sebuah sistem itu tidak hanya integrasi dan otomatisasi, tetapi bagaimana juga dia bisa memiliki sifat yang cerdas dan konektivitas yang luas serta luas yang sudah kita nikmati hari ini. Ya. Hari ini bangun pagi kita langsung ke handphone, apa-apa langsung ke handphone. Itu kan konektivitas, mengecek apa salah. Ya. Nah, ini beberapa istilah teknologi ya yang sekarang tren kita dengar dan sudah diterapkan juga ya di berbagai. Baik, kalau kita bicara tentang 4.0, tentu itu terkait juga dengan society-nya ya, yaitu 5.0 ya. Artinya gini. Secara umum, kalau industri 4.0 itu kan kendaraannya, gitu
gitu ya. Kalau kita ibaratkan sebuah mobil, tapi kalau society itu adalah penumpangnya. Bahkan kan banyak pertanyaan, apakah dengan teknologi ini, dengan kemajuan teknologi pesat itu akan mengesampingkan manusia atau mengganti peran manusia? Nah, kajian Society 5.0 ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi intinya begini, secara umum justru dengan teknologi itu manusia akan lebih dimanusiawikan gitu. Itu model yang diusungnya itu. Jadi bukan menggantikan peran kita manusia, tapi kita akan dibantu oleh teknologi. Itulah cita-cita dari ini ya. Oke, tapi tentu kalau kita lihat ya dari perkembangan, bukan lagi kalau menggantikan posisi nama pekerjaan mungkin iya, tapi bergeser ya akan melahirkan profesi baru. Nah itu yang harus kita siasati dan kita persiapkan, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya. Nah inilah kira-kira gambaran ya yang terjadi tadi yang dikatakan sebagai tsunami informasi. Jadi memang kita sekarang cukup kewalahan gitu ya, informasinya sudah sangat banyak. Nah inilah kira-kira ya ada sebuah clue bahwa dengan keadaan tadi berarti kita harus memiliki syarat-syarat lah, requirements. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian tadi, yaitu data literacy, technological literacy, sama human literacy. Nah ini terkait dengan tadi ya yang Prof. Iwan sampaikan. Nah bagaimana kita spesifik, lebih spesifik. Nah secara fakta sekarang, kalau di fakta dunia nyata ya, ini ada sebuah perusahaan survei, sebuah lembaga survei lah perusahaan ya, tapi bukan lembaga survei politik. Bentar lagi mau pesta politik. Ini lembaga survei teknologi yang terkenal lah, Gartner ya. Oke, jadi Gartner ini mengamati apa sih tren teknologi yang saat ini banyak digunakan. Nah ini hasil survei tahun 2020 dan 2021. Secara spesifik nanti teman-teman bisa langsung melihat ya, tinggal apa namanya lihat, kemudian googling lah itu muncul nanti jenis teknologinya apa. Tapi secara kesimpulan ini penggunaan teknologi ini sudah lari ke people centric ya, bahkan ke people centricity. Artinya fokus kebutuhan manusia tadi untuk menunjang kehidupan, yaitu bagaimana manusia dimudahkan oleh teknologi. Jadi kebalik ya, bukan kita didolimi teknologi. Sekarang kan banyak yang maksa pakai teknologi, penerapan teknologi, tapi kita justru dibuat ribet. Nah, tidak seperti itu cita-citanya ya. Nah, oke. Satu itu fokus ke kebutuhan manusia, hasil survei ini ya. Kedua adalah tadi sifatnya cerdas dan konektivitas yang luas serta luas. Dan kita hari ini sudah menggunakan teknologi ini, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, kaitannya dengan tema hari ini berarti salah satunya nanti ekonomi syariah ya. Kalau kita fokus ke salah satunya koperasi syariah, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mensinergikan teknologi-teknologi ini untuk kebutuhan proses dari syariah tersebut. Gitu ya, kurang lebih gitu. Ini agak cepat ya karena waktunya nih. Nah sebetulnya pemerintah sebagai tadi kata Prof. Iwan Will Amri ya, Prof. Nah sebenarnya sudah mendeteksi ini dan sudah merespon keadaan ini. Bahkan pemerintah juga sudah membuat roadmap ya, bagaimana Indonesia ini bisa menyesuaikan, yaitu Making Indonesia 4.0. Nah sumbernya ada ya teman-teman kalau ingin lebih detail. Jadi pemerintah sudah merespon dan aware terhadap keadaan ini, makanya sudah membuat roadmap-nya. Nah itu dalam roadmap secara detail bagaimana pemerintah menyiapkan ya segala-galanya bekerja sama dengan berbagai bidang dan berbagai pihak. Itu pertama institusi pemerintahnya sendiri, juga mengenai asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, termasuk kita, lembaga riset dan pendidikan. Gitu ya. Nah inilah kira-kira 10 prioritas nasional
untuk mengantisipasi keadaan tersebut, nanti silahkan dibaca satu-satu, dan salah satunya tadi adalah kebutuhan untuk ekonomi syariah. Ya, di sini ada di berbagai faktor, masuk di sini ya pemberdayaan UMKM dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman masuk penelitian, sebutnya ini bisa menjadi sumber inspirasi ya, dan selaras juga dengan kebutuhan saat ini dan program pemerintah. Gitu ya. Nah, inilah yang capaian saat ini, dan kita fokus untuk yang bidang informatika. Jadi ini ada sebuah gambaran yang coba bisa kita urai ya. Jadi untuk teknologi pendukung dari 4.0 itu ada 5 yang dibagi menjadi 3 lapisan. Yaitu lapisan logis, yaitu artificial intelligence, kedua lapisan konektivitas, IoT, dan lapisan fisik ini ya. Nah, bahkan ada istilah baru nih, bukan IoT saja, penggabungan dari ini semua adalah IIoT gitu. Jadi artificial intelligence of things katanya ya. Nah, itu juga bisa jadi materi. Baik, itu kita pengantar ya. Sekarang kita masuk ke fokus ke ekonomi syariahnya. Jadi baik, Kang Yusuf, berapa menit lagi saya ngaturnya agak mudah nih. Sampai 10.40, Pak. Sampai jam berapa? 10.40, sekitar 32 menitan lagi. Oke, siap. Baik. Nah, tadi Pak Dr. Iwan sudah menjelaskan ekonomi syariah itu intinya adalah bagaimana ya, definisinya banyak. Bagaimana dibuat lebih humanis. Itu kan ya. Jadi menjalankan sesuatu berdasarkan syariah. Nah, ini sebetulnya klik dengan apa itu definisi dari kecerdasan buatan. Nah, ini sangat banyak sekali definisinya ya. Jadi intinya bagaimana nanti sistem itu berperilaku dan meniru bagaimana manusia berpikir dan mengambil kesimpulan. Intinya itu. Makanya namanya juga kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan yang dibuat, bukan dibuat-buat ya. Ada kecerdasan buatan, ada kecerdasan yang bukan yang dibuat-buat, tapi kecerdasan yang dibuat. Nah, kalau dibuat-buat bahaya. Oke. Nah, bahkan nah, ini ya, coba lihat teman-teman di akhir nih. Artinya dalam AI ini cerdas artinya memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran, moral yang baik. Jadi sebetulnya cita-cita kecerdasan buatan itu ini selaras gitu ya dengan apa yang sudah Prof. Iwan tadi sampaikan. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini yang sudah tadi sampaikan Prof. Ini saya mengambil dari materi pertama Prof. Iwan tadi, dan saya juga sudah mohon izin baik gambaran bagaimana keadaan ekonomi syariah ini selaras dengan AI tadi ya. Termasuk kalau kita lihat filosofinya, ini kan berwatak sosial gitu ya, bukan fokusnya orang, bukan ke modal, kemudian manfaat, benefit, bukan ke profit. Termasuk adalah yang berinteraksi itu melalui koperasi, bukan anggota berinteraksi dengan koperasi. Ini kan sebuah filosofi yang luar biasa gitu ya. Bahkan kita itu harus bangga jadi orang Tasik loh. Pertama koperasi ini dikibarkan adalah di kita, di tempat kita ini. Ya, yang sudah tadi Prof. Iwan sampaikan, Bung Hatta. Betul ya, Prof. Iwan, betul ya? Betul. Tapi dan tempatnya itu, kalau kita dari sini, dari Simpang 5 itu kan yang dekat rel. Nah, itu ada di sana Tugu Koperasi. Tapi ketika saya lewatkan, saya selalu melirik ya ke Tugu itu, saya lihat tuh sepi banget satu. Kedua juga sepertinya agak kurang terawat, padahal itu legend ya, legend banget. Pertama kali bendera koperasi dicapai itu di kita. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya untuk meneruskan perjuangan beliau. Oke, kemudian dari sisi kelembagaan juga. Nah, kalau kita lihat tadi, ini adalah cita-cita mulia kita lah. Jadi ini adalah bentuk ciri khas
kita Indonesia ya, di koperasi ini, dengan mencoba memunculkan nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Nah, tadi juga sudah dibahas ini bagaimana teknologi ini bisa menunjang atau mempertajam lah ya, atau bahkan jadi driver. Nah, ini ya, bagaimana pertanyaan ini bisa kita jawab. Satu, pertama gini ya, tadi juga ini pertanyaan Kang Pandu ini ke Prof. Iwan. Jadi kenapa sih, bagaimana mengalihkan ya, atau kenapa koperasi ini sepi penggemar gitu ya. Oke, saya mengambil dari referensinya sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi dari sisi kelembagaan kita harus memikirkan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena kalau lengkap dengan informatikanya ini. Pertama strategi. Nah, kami di sini ya, saya dan Prof. Iwan juga Pak Alam sedang membentuk sebuah strategi transformasi bagaimana ekonomi syariah, terutama koperasi ini bisa menjadi koperasi yang cerdas. Itu dijawantahkan dalam bentuk model strateginya itu bagaimana. Di sini ada kata kunci cerdas, inovatif, mampu beradaptasi. Inilah yang sedang kita teliti. Nanti dari sini akan masuk ke semuanya, baik itu strukturnya ya, terkait fungsi, ukuran, proses yang tepat, kemudian prosesnya yang berdasarkan kinerja tadi, kemudian SDM-nya tadi yang disoroti ya, sama diskusi pertama tadi, teknologinya ya berorientasi pada kecepatan, ketepatan, peningkatan kualitas. Nah ini jangan lupa kolaborasi. Jadi kita harus terbuka gitu ya. Dan karena memang sekarang sifatnya terbuka, harus melibatkan ragam unsur. Dan terakhir di bidang informatik di sini bisa memberikan sentuhan berbasis data. Nah ini nanti silakan dieksplorasi satu-satu ya. Intinya dari sisi kelembagaan kita harus utuh dan menyeluruh satu ini ya. Nah, secara konseptual ini sebetulnya bisa kolaborasi nih, baik itu dari mahasiswa ekonomi syariah ataupun dari mahasiswa informatika. Silakan di googling ya, organisasi Agile. Nah, kalau teman-teman informatik yang sudah kuliah RPL ya, seperti bahas ada istilah Agile System ya. Nah, jadi intinya bagaimana organisasi ini baik itu dalam bentuk strukturnya ataupun dalam bentuk bagian-bagiannya dia itu lincah. Jadi tidak terpatok oleh hierarki gitu. Tetapi memang ada ya. Kalau job desk ada ya, instruksi ada, itu kan wajar. Tapi pada saat dia melakukan fungsinya, dia itu tidak terpenjara oleh birokrasi, itulah intinya. Jadi memiliki kewenangan yang relevan. Kalau kita kan sekarang mayoritas ya, jangan jauh-jauh lah di kampus kita, bahkan di kampus yang semua lah kayaknya ya, jangan di lingkungan kita lah, bukan kampus kita aja, di lingkungan kita semua juga. Karena kita terbentur oleh birokrasi. Tapi bagaimana itu diselaraskan? Nah, ya kira-kira lah. Jadi targetnya lingkungan yang cerdas dan prosesnya terintegrasi. Sehingga agile, lincah. Baik, yang kedua, tadi dari sisi organisasi ya, teman-teman, yang kedua, karena kita itu insan dari akademik ya, sivitas akademika, berarti fokusnya bagaimana kita melakukan riset untuk kebutuhan tadi yang sudah Prof. Iwan sampaikan. Nah, saya mengambil salah satu referensi dari Stranas ya, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 sampai 2045. Ini juga nanti dokumennya bisa di Google ya, lengkap. Nah, inilah yang bisa kita upayakan ya. Pertama sumber daya dan enabler, ini termasuk orang nanti dan banyaklah perangkat ya dan lain. Kedua teknologi, produk layanan. Nah, nanti kita bisa melahirkan ini sektor publik dan industri termasuk koperasi syariah. Oke, kita lihat sesuatu ya. Ini ada pernyataan dari pakar AI ya, tahun 2008 menyatakan gini. Nah ini modeling yang bisa kita pakai sebagai tolakan awal. Jadi katanya terdapat 3 tipe produk dan layanan kecerdasan buatan. Nah, kita bisa mencoba mengklasifikasi kebutuhan itu berdasarkan 3 ini. Intinya itu.
Pertama, robotik dan proses automation. Jadi ini adalah intinya otomatisasi tugas-tugas digital dan fisik. Nah, artinya apapun kebutuhannya, kita bisa membuat sistem otomatisasi. Termasuk tadi di proses yang ada di ekonomi syariah. Kedua, cognitive insight. Jadi ini kita memanfaatkan algoritma-algoritma yang ada untuk mendeteksi pola. Nah, ya. Jadi kan setiap baik itu makhluk hidup atau benda apapun ya, apalagi yang dikembangkan oleh manusia, kita bisa mendeteksi polanya. Atau kalau dalam bidang informatik dikenal dengan pattern recognition. Nah, itu baik dalam volume data yang besar ya ataupun perilaku untuk mengartikan sebuah artinya apa. Nah, jadi mengenali pola lah. Ketiga adalah cognitive engagement. Nah, kalau ini pelibatan interaksi pekerja dan pelanggan, berarti kita melibatkan unsur lainnya, menggunakan, nah, kita bisa memanfaatkan beberapa teknologi, pemrosesan bahasa alami, agent cerdas, dan sekarang yang lagi rame, machine learning ya, dan deep learning. Oke, baik, sekarang kita lihat bidang ekonomi syariah dan koperasi syariah itu kan masuk bisa sebetulnya luas ya, tapi lebih fokus domainnya ke salah satunya keuangan ya. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu ini teknologinya. Nah, inilah yang bisa kita senjata ini ya, teman-teman. Yang bisa kita coba gunakan untuk kebutuhan tadi. Ya, jadi silahkan dikenalilah satu-satu. Ini beberapa kata kunci juga ya yang bisa kita pakai. Nah, kita coba breakdown ya untuk yang ekonomi syariah tadi. Jadi sebetulnya kan tadi banyak disampaikan oleh Prof. Iwan. Jadi banyak sekali yang bisa dilabeli belakangnya pakai syariah. Tapi intinya bagaimana sebuah sistem itu dikembangkan menjadi lebih humanis. Nah, tadi kita breakdown di 3. Pertama, proses otomatisasi tadi ya. Nah, dalam kebutuhan ekonomi syariah dan lain-lain, kita bisa coba mengembangkan ini. Ini untuk otomatisasi tadi yang pertama ini loh. Nah ini ya, jadi ada 3 kan. Sebetulnya ini juga model generik yang bisa kita tempatkan untuk kebutuhan apapun ya di berbagai sektor kehidupan. Tapi hari ini kita terapkan ke ini sektor keuangan dan retail ya. Jadi dalam riset inovasi kita bisa mengembangkan untuk otomatisasi proses, ya ini back office automation, digital account opening solution, dan lain-lain. Apa ini kalau jelasin satu-satu nanti bisa-bisa 1 semester ya. Nah, jadi bisa nanti di googling lah ya. Ini diambil, di googling apa sih ini. Yang kedua, cognitive insight. Jadi ini lebih ke tadi kan. Oke, satu-satu deh. Ini pertama intinya tugas digitalisasi dan fisik. Kedua, nah pengenalan pola. Sales analytic, credit analytic, customer segmentation ya, e-commerce, assortment dan seterusnya. Nah, yang ramai sekarang kan sentimen analisis ini misalnya. Ya, termasuk tadi kenapa sih pelanggannya sedikit. Nah, itu kan customer retention dan lain-lain lah. Bahkan kita juga bisa meneliti tentang customer segmentation. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir cognitive engagement. Nah, kita menerapkan tadi machine learning ya. Nah, interaksi pekerja pelanggan berarti unsur yang terkaitnya menggunakan NLP, agent cerdas, machine learning dan deep learning. Nah, kita bisa mengembangkan ini. Ya, product offering. Nah, ini chatbot dan virtual assistant. Ini cukup populer sekarang ya. Beberapa industri termasuk perusahaan sudah menerapkan ini chatbot baik itu dunia kesehatan dan lain-lain. Kita cukup mengembangkan chatbot untuk bukan menggantikan, untuk menyempurnakan dari fungsi CS, customer service ya, dan bisa digital dan lain-lain. Nah, jadi inilah mungkin tema-tema riset dan inovasi yang bisa kita lakukan ya untuk kebutuhan ekonomi syariah. Baik, kita simpulkan ya. Jadi kita melihat apa itu pohon
AI atau makhluk AI itu apa sih? Kita garis bawahi ya supaya pas dengan kebutuhan tadi. Jadi akarnya banyak bidang keilmuannya seperti lihat ya. Kemudian hari ini sudah tumbuh pohonnya dan batang, ranting, daunnya itu sudah terus berkembang sehingga banyak buah-buah ya yang terus berkembang. Bahkan saat ini sudah berkembang juga. Ini referensi tahun 2005. Sekarang sudah bertambah lagi ya rantingnya, dahannya, daunnya, bahkan buahnya. Jadi sekali lagi ini prinsip dasarnya ya supaya tadi kita mengembangkan ini. Nah, produk layanan ini itu di pemahaman kita di dalam mesin dada kita ini ya tertanam ini. Jadi intinya membuat atau mengembangkan mesin memecahkan masalah sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Satu ya. Kedua digital terkait kecerdasan buatan membuat agar mesin komputer meniru manusia. Berarti di sini ada kata kunci manusia. Ya. Jadi targetnya bagaimana mesin ini bekerja otomatis. Nah, sehingga ada pertanyaan ini. Jika mesin dapat mencari ruang solusi sebagai solusi alternatif yang tidak mampu dicari manusia, maka masih perlukah keterlibatan manusia dalam sistem? Nah, ini yang sekarang ramai diteliti ya, termasuk Society 5.0 tadi. Ada dua pendapat sebetulnya ya. Sebagian peneliti mengatakan penting keterlibatan manusia karena bagaimanapun juga harus ada lah ya, karena tidak akan bisa sama sistem apapun dengan manusia. Kedua adalah katanya sebagian peneliti lain menyatakan justru sifat utama dari AI itu adalah self. Jadi bagaimana dia bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia. Nanti kita cari garis tengah ya. Oke, kalau kita melihat dari keterlibatan manusia, sebetulnya kita bisa berperan di tiga ini. Itu ya. Jadi pertama yang ini nih, human in the loop. Tadi kan bagaimana sistem itu bisa humanis ya. Nah, pertama ini. Jadi kemampuan intervensi manusia dalam setiap siklus keputusan AI. Kedua, human on the loop. Jadi mengacu pada kemampuan intervensinya dalam siklus desain. Jadi pada saat design time ini ya. Nah, kalau terakhir kemampuan mengawas seluruh aktivitas buatan, termasuk ini pada saat runtime. Jadi itu ya, karena memang AI ini meniru manusia, berarti kita itu harus melihat keterlibatan ataupun kita mengambil keputusan atau kecerdasan kita ditanam di komputer. Nah, ini nanti saya minta pendapat dari Prof. Iwan ya, yang lebih pakar, kalau saya hanya mencantumkan saja. Jadi di sini kalau kita melihat diri kita ya, dari salah satu keterangan yang valid dan sudah sangat valid ya, dan tidak bisa diganggu gugat, bahwa kita itu adalah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi ada pilihan. Kita milih nih ya, dan diberi kebebasan untuk memilih. Itulah kurang lebih ya. Jalur tengahnya tadi ya yang dikatakan bagaimana manusia itu terlibat atau tidak, dan di keterangan kita makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya juga bisa memilih. Nah, kami sudah membuat sebuah kajian ya, nanti bisa di googling juga. Jadi ada landasan untuk berpikir lah, dua pilar landasan pengembangan. Pertama, sains dan teknologi. Kedua adalah pilar seni. Nanti ada kajian Seven Pillar of Life ya. Nah ini bagaimana? Jadi gini, alternatifnya gini. Kalau sistem itu tidak melibatkan manusia, artinya bagaimana kita menciptakan sistem itu kecerdasan manusianya soleh atau si mesinnya soleh, itulah intinya ya. Tapi kalau melibatkan manusia, berarti otomatis manusia yang dilibatkan itu harus soleh juga dan mampu mengintervensi ketiga ini, human in the loop, human on the loop, dan sama human in common. Nah, ini dibahas di sini. Baik itu ada tadi yang perlu manusia terlibat atau tidak perlu manusia terlibat, silahkan debat. Tapi kita ambil garis tengah definisi kita, kalau tanpa manusia berarti kita harus menjamin
mesinnya soleh. Kedua, kalau melibatkan manusia berarti kita harus menjamin manusianya juga soleh. Definisi soleh itu kan tadi yang kata Pak Iwan, humanis ya. Jadi sesuai, relevan. Kalau dari sisi kemampuan berarti pada bidangnya, maksudnya gitu ya, pada bidangnya. Kedua, kalau dari sisi kecerdasan berarti pakar bidang itu. Baik, mungkin itu ya sekilas pemaparan dari kajian untuk sistem cerdas yang diterapkan bagi kebutuhan ekonomi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Memang waktunya terbatas, tapi kalau memang nanti mau ditindaklanjuti, misalnya ada bootcamp dan lain-lain, ini bisa menarik, gitu ya. Jadi kita bisa membedah satu-satu ini nih. Nah, ya bisa membedah satu-satu ini, termasuk nanti diperkuat oleh bidang keilmuan dari teman-teman Prof. Iwan di FAI. Itu adalah kolaborasi yang sangat cantik, gitu ya, untuk menciptakan mesin yang soleh tadi. Ya, relevan kebutuhan. Baik, terima kasih sekali sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Aradia telah memberikan materinya, memberikan insight terkait AI dan ekonomi syariah, yang dimana si AI sendiri itu bisa membantu dalam ekonomi syariah, misalnya tadi tentang koperasi berkembang. Nah, bagi teman-teman dipersilakan saya buka sesi diskusi dengan saya batasi 2-3 pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu. Bagi teman-teman dipersilakan. Silakan untuk Pandu. Baik, terima kasih pada moderator. Kali ini saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pandu Saputro, saya dari jurusan Informatika angkatan 2021. Ya, saya ingin bertanya kepada pemateri yang hebat lagi ini, kedua. Kebetulan juga satu alma mater, SMA 2 Tasik juga. Jadi pertanyaannya, bagaimana gitu si teknologi ini kan sekaligus gimana ya, supporting system sekaligus core of sistemnya dari penunjang koperasi syariah ini. Nah, itu bisa berimpact besar gitu. Dengan adanya teknologi ini bisa berimpact besar sehingga si nasabah itu pengen banget gitu pakai ke kita gitu. Apakah kita harus teknik observasinya tuh menggunakan teknik copy gitu. Misalkan di bank A misalkan menggunakan suatu sistem yang seperti ini dan dia memiliki nasabah yang banyak, kemudian kita curi istilah bukan curi sih, menyalin gitu, dan kita kembangkan lebih baik lagi sehingga kita juga bisa menggait lebih banyak melalui cara dan teknik-teknik yang sudah dikembangkan oleh perbankan tersebut gitu. Mungkin sekian sih Pak dari saya. Gimana Kang Yusuf, langsung dijawab? Silakan Pak, dijawab Pak. Baik, saya perlihatkan lagi ya ininya supaya. Oke, yang pertama adalah bagus pertanyaannya ini Raja Pandu. Kewayangan ya kata Prof. Iwan tadi.
Saya juga nama saya dari Pewayangan, Kang Pandu. Aradia coba googling ya. Itu Adipati Karna yang duel sama Arjuna. Oke, baik. Pertama, kalau dari sisi kelembagaan, nah inilah. Minimal ini bisa kita jadikan sebagai modal untuk berpikir ya. Berpikir, bagaimana berpikir secara menyeluruh. Jadi kita harus bicara utuh ya, dari hulu ke hilir. Pertama strateginya. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana itu strukturnya, termasuk prosesnya. Tadi yang disoroti Prof. Iwan SDM-nya, dan di teknologinya, kolaborasi dan jadi kalau mau penelitian, Kang Panu dan teman-teman lain, kalau fokusnya mau menyeluruh, ya ini. Jadi ini strategi transformasi lah. Bagaimana koperasi syariah itu dia bisa menyesuaikan diri, bisa lebih tadi cita-citanya bisa banyak nasabah dan lain-lain. Jadi kalau mau googling kata kunci strategi transformasi ya, transformasi digital. Waktu kami diskusi, Prof. Iwan yang menginisiasi bagaimana kita membuat sebuah model transformasi digital katanya. Keren gitu ya. Nah, itu salah satunya. Tapi kita harus menyeluruh gitu ya, itu Pandu. Nah, ini bisa dijadikan acuan. Sumbernya juga ada di sini ya. Bisa di googling lah nanti, Pandu bisa googling, ada nanti slide-nya. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi teknologi, kita fokus ke bidang kita AI. Nah, pemikiran kita bisa mendekomposisi masalah yang ada itu menjadi 3 ini. Bagaimana kita menciptakan produk dan layanan berdasarkan 3 ini. Satu untuk otomatisasinya ya, kedua cognitive insight, ketiga cognitive engagement. Itu Bantu ya. Nah, lebih detailnya nanti di sini ada Starnas kejelasan buatan. Baik, itu ya. Oke. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Gimana Pandu, sudah terjawab? Baik, sudah terjawab, sudah sangat sempurna jawabannya. Saya juga sudah puas. Insya Allah nanti saya buka source yang aslinya dan bisa dibaca-baca lagi gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pandu dan Bapak telah menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya, mungkin Aris dipersilakan. Baik, terima kasih ya kepada MC yang telah memberikan waktunya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Aris Nurul Muiz dari jurusan Ekonomi Syariah. Izin bertanya Pak, tetapi tidak sesuai, mungkin agak keluar dari temanya. Saya melihat situasi teknologi ke depan, apalagi ada ini yang dinamakan dengan metaverse ya. Nah, metaverse ini sendiri kan kehidupan di dunia maya ataupun kehidupan di dunia teknologi. Bagaimana sih Pak agama Islam ataupun ekonomi syariah, apakah nanti boleh diterapkan misalnya melakukan transaksi di dunia itu, sehingga kedepannya kan sistem pemerintahan pun katanya ya ini sistem pemerintahannya pun akan ada di dunia maya itu sendiri, jadi di dunia teknologi. Bagaimana sih Pak agama ataupun ekonomi syariah ini bisa nggak masuk di sana sesuai dengan syariah tentunya. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan bagus banget nih, keren. Kayaknya harus Prof. Iwan dulu yang jawab nih dari sisi nilai agamanya dulu Pak. Setelah itu baru nanti mungkin saya dari sisi penyesuaian teknologi gimana. Ya, boleh. Nah, silakan supaya komplit. Kang Aris ya, supaya komplit nih jawabannya Kang Aris. Baik, terima kasih Aris atas pertanyaannya ya. Meskipun bentar, saya harus ini dulu. Takut ada yang masuk suaranya. Meskipun terdengar ya di luar konteks, mungkin sedikit kita bisa memberikan
gambaran ya. Metaverse itu, verse itu kan dunia, universe. Sedangkan meta adalah di luar dunia ini. Jadi meta itu semacam dunia mayanya lah. Nah, metaverse itu bagian dari perkembangan teknologi informasi. Dunia maya hari ini juga sudah masuk kita ke dunia maya. Facebook dunia maya, kan? Instagram juga dunia maya. Nah, apa bedanya dengan metaverse? Metaverse itu bagaimana kita berinteraksi di dunia maya. Artinya secara global. Kita on the spot bertransaksi di dunia maya. Jadi kalau hari ini misalnya ada isu bahwasannya ibadah haji bisa melalui metaverse, itu agak kurang bisa memahami pengertian dari metaverse. Jadi tidak mungkin kita melakukan ibadah haji lewat metaverse aja. Kita masuk dunia metaverse itu misalnya bayar 1 juta, kemudian kita berkeliling tawaf, mencium itu di metaverse. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa kalau itu kita sahkan sebagai transaksi yang terjadi bahwasanya Aris telah melakukan haji. Tidak bisa kan kita langsung menyebut Haji Aris karena telah berhaji di metaverse. Nah, itu. Nah, jadi metaverse itu ada yang bisa kita masuki dan itu bisa kita anggap sebagai sebuah transaksi yang on the spot. Tapi ada juga kegiatan di dunia metaverse yang itu hanya untuk jalan-jalan saja. Hanya untuk melihat bagaimana memudahkan orang mengetahui sesuatu objek dari dunia yang lain. Misalnya kita kan ingin mengetahui Bali. Jangan pergi ke Bali lah. Sekarang kita buat aja metaverse Bali. Hari ini Prof. Ara membuat metaverse dunia Bali. Jadi kita ke Balinya cukuplah bayar ke Fakultas Teknik aja tuh. 500.000 masuk ke dunia Bali. Kita bisa melihat Bali, kutunya, pantainya, merasakan semilir itu. Nah, itu ada sebuah transaksi yang bisa kita nyatakan itu sah dari sisi agama ya. Itu sebuah terjadi transaksi hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Jadi harus kita bedakan. Jadi kalau Aris tadi menanyakan, Pak, apakah bisa nggak ekonomi syariah masuk? Ya harus kita bedakan. Ada yang masuk ke dunia metaverse itu bisa kita kategorikan sah sebagai terjadinya transaksi. Ada yang di luar transaksi. Yang misalnya sebagai transaksi bisa saja sebagai seorang pedagang, misalnya seorang pengusaha, dia menciptakan metaverse tersendiri khusus untuk perusahaan dia. Jadi dia menciptakan metaverse perusahaan dia. Nah, lalu Aris bisa masuk ke perusahaan dia itu lewat metaverse, kemudian terjadi transaksi. Nah, itu bisa dikatakan sah secara transaksi jual beli lewat metaverse. Jadi tergantung menurut pemahaman sependek yang Bapak ketahui seperti itu. Jadi metaverse itu hanya bisa kita lakukan oleh 2 keadaan. Metaverse yang on the spot dan itu untuk transaksi yang real, juga metaverse yang hanya untuk mengenal atau jalan-jalan. Nah, kalau yang mengenal jalan-jalan itu tidak bisa kita sahkan sebagai sebuah terjadi transaksi. Seperti yang haji tadi, itu tidak bisa kita katakan terjadi transaksi ibadah haji. Karena apa? Karena itu harus ada dalilnya bahwa kita ibadah haji itu harus ke Mekah yang lokasinya di Madinah, di Saudi Arabia. Nah, tidak bisa dilewat metaverse kan gitu. Tapi ada juga transaksi dalam ekonomi syariah yang kita bisa kategorikan sah apabila si metaverse itu dibuat sendiri oleh sebuah perusahaan itu untuk melayani pembelinya. Begitu. Jadi tidak semua dunia metaverse itu kita anggap sebuah yang bisa bisa disahkan lah secara agama. Jadi kalau misalnya, Pak, bagaimana ya saya ingin menikah tapi lokasi kekasih saya jauh. Suami saya lagi berperang di Papua. Nah, kalau mau disahkan itu lewat metaverse, mestinya kantor urusan agama membuat metaverse. Baru kita bisa jadikan itu sebuah sah
pernikahan. Jadi tergantung bagaimana, apakah Kementerian Agama sudah membuatnya metaverse untuk pernikahan gitu, jarak jauh. Nah kalau si Kementerian Agama itu belum membuat sebuah metaverse, ya tidak bisa itu kita jadikan sebuah transaksi, ya bukan transaksi ya, akad pernikahan lah. Jadi itu beberapa arah yang sependek yang saya ketahui, dunia pos itu dunia maya. Hanya dunia maya itu, Aris, ada yang memang bisa kita jadikan sebagai sebuah transaksi yang real on the spot. Juga ada yang metaverse itu hanya sekedar jalan-jalan aja melihat objek yang ingin kita kunjungi, seperti itu. Terima kasih. Mungkin lebih jelasnya Prof. Ara lebih bisa ini memberikan gambaran tentang metaverse. Baik. Terima kasih Prof. Iwan. Saya sangat setuju Kang Aris ya dan teman-teman yang lain. Jadi yang pertama itu, nah kalau dari sisi pengembangannya sebetulnya metaverse juga dibangun oleh teknologi artificial intelligence ini ya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dulu nilai-nilai etika. Jadi ada juga etikanya. Nah, yaitu berorientasi pada kemaslahatan umat. Jadi bagaimana si AI ini dikembangkan, dimanfaatkan dengan tujuan untuk kepentingan positif bagi umat manusia. Ini versi AI ini ya, versi AI cita-cita luhur lah, nilai luhurnya dengan orientasi tujuan diharapkan menimbulkan kepercayaan publik pada AI muncul. Nah, berbagai dampak positif AI pada berbagai sektor, baik sosial dan ekonomi yang dirasakan nyata oleh manusia. Artinya betul tadi apa kata Pak Dr. Iwan ya, artinya ada nilai-nilai tertentu yang bisa diterapkan, bisa juga tidak. Karena di sini untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi ini dua sisi yang kita jadikan panduan ya untuk mengenali bagaimana teknologi itu digunakan, seperti apa teknologi itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Karena kan dalam kehidupan itu tadi ada nilai-nilai yang harus kita patuhi, apalagi kalau nilainya itu turun dari sang pencipta, itu sudah mutlak kan ya. Paling nanti ada beberapa penafsiran dan ada sebuah bukan kesepakatan atau istilahnya nanti Prof. Iwan menyampaikan ya. Jadi ada beberapa hal yang ada garisnya lah, garis apa yang bisa menjadi penerapan, apa yang tidak. Nah, kalau dari sisi teknologinya, metaverse itu dikembangkan oleh teknologi artificial intelligence ini. Jadi seolah-olah memang kita berada di sana gitu ya. Tapi kembali lagi tadi nilainya dua, ada yang kata Prof. Iwan ya, ada yang hanya jalan-jalan atau bersifat tidak bisa dijadikan keputusan transaksi, ataupun ada yang bisa. Gitu. Tapi ya, Kang Aris, nah menarik lah, apalagi kalau ini nanti dari informatika kerjasama dengan syariah untuk membedah itu metaverse. Bahkan di pemerintahan juga sedang dibahas ya, sedang dibahas itu kan. Di TV One lah 2 minggu ke belakang kalau nggak salah juga dibahas nih pertanyaan Kang Aris. Jadi itu sangat bagus ya, dan ada kita sebagai insan akademik intinya bagaimana keilmuan itu kemaslahatan umat lah intinya ya. Kalau kemaslahat bukan ilmu ya. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu itu adalah apa, ilmu akar ya, yang menutrisi ke dalam pohon itu supaya dia bisa tumbuh. Kalau ilmunya tidak memiliki akar, akarnya tidak menancap ke tanah, berarti si pohonnya tidak akan tumbuh, ya akan mati. Nah, itulah kemaslahatan. Baik itu ya, mudah-mudahan bisa menjawablah pertanyaan dari Kang Aris dan teman-teman yang lain. Dikembalikan ke moderator, silakan Kang Yusuf. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana tadi, apakah sudah cukup? Mungkin karena waktunya juga udah menunjukkan pukul 10.55 ya.
sesi untuk diskusi saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Bapak telah memberikan materi serta jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Terima kasih, Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menghadiri webinar kali ini. Sama-sama. Meluangkan Terima waktunya. kasih banyak ya sudah mengundang kami. Mohon maaf ada banyak kesalahan dan kehilafan. Terima kasih, Pak Bapak. Nur, terima kasih banyak. Prof. Ara juga Mas. Sama-sama, Pak Iwan. Sama-sama, Pak Kapolri, Pak. Ya. Kemudian Izin Pak lab Nur. ya, boleh ya. Ya, Ya. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita kuat dan menjadi orang soleh. Takwa. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya. Ya, Harus sekalian. Sukses selalu. Pak Nur, terima kasih. sama-sama Pak Ara. Tetap semangat semuanya dan sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama.